Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah wa indahu bidzalika kitabun kataba rabbukum ala nafsihi rahmah wa asbagha ala khalqihi ni'mah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun la yukhayyibu man tawajjaha ilaihi wa ammah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyur rahmah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nasihil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum in kashafa anhumul gummah. Amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu min ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sarid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fa yadkhulani fi syafa'ati hadzal nabiy syafi' wa yatarawahani bi dzalika an-na'im. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, saimin dan saimat, jemaah langgar Darul Muhtadin yang semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua masyarakat dan pemuka agama di masyarakat ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita di pagi hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selalu, nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan dan keafiatan. Waktu yang lapang ini dapatlah kita berkumpul bersama-sama di langgar yang mulia ini dalam keadaan berpuasa, melaksanakan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah dan berpuasa bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah berada pada hari yang ke-20. Berarti sudah 2/3 Ramadan kita jalani. Semoga amal-amal saleh yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita selalu diterima dan diridainya. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dijadikan Allah Ta'ala ilmu-ilmu yang bermanfaat serta menghasilkan amal-amal saleh yang diridainya, dan kita nantinya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, kemarin kita membicarakan 3 macam yang menyelamatkan, 3 macam yang mencelakakan, 3 macam yang mengangkat derajat, dan 3 macam yang menghapus segala dosa. Jadi 3 kali 4 12 lah. Sedikit kita mengulangi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, riwayat Abu Hurairah, yaitu 3 macam yang menyelamatkan adalah, pertama, takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sendiri ataupun bersama orang banyak. Yang kedua adalah kesederhanaan dalam kehidupan walaupun keadaannya bagaimanapun, waktu sakit ataupun waktu senang, tetap melakukan kehidupan itu dengan kesederhanaan. Itu akan menjadikan keselamatan bagi kita. Dan yang ketiga adalah bersikap adil ketika senang dan marah. Terkadang kita waktu senang bisa adil, tapi ketika marah kita bisa hilang daripada keadilan. Maka dengan mempertahankan keadilan, apakah kita waktu senang atau waktu kita marah, maka itu adalah salah satu sesuatu yang akan menyelamatkan kita nantinya di dunia dan di akhirat. Kemudian kemarin 3 yang binasakan adalah, pertama, kikir, yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu, yang ketiga adalah merasa bangga dengan diri sendiri. Itu akan mencelakai manusia. Kikir atau pemalar, nah kedua mengikuti hawa nafsu, nah ketiga merasa bangga dengan diri sendiri atau merasa hebat.
Kemudian kita akan membahas lagi 3 yang mengangkat derajat manusia. Wa ammad darajat fa ifsya'us salam wa it'amut ta'am was salatu bil laili wan nasu niyam. Adapun 3 macam amalan-amalan dalam agama ini yang akan mengangkat derajat seseorang adalah pertama, ifsya'us salam, menyebarkan salam di antara kita. Jadi kita tuh sebenarnya disuruh mengucap salam. Bila orang kada menyahuti, maka malaikat menyahutiakan. Dan ketika malaikat menyahutiakan tuh tentu lebih hebat daripada manusia. Jadi sebenarnya kita tuh bila tamu orang kena atau kada kena, dianjurkan mengucap salam merawat orang itu. Ya ini memang sedikit kayak rasa supan tuh lah, amalkan ini padahal bagus benar lah. Nah, ini kan mungkin kita kada biasa lagi. Nah, padahal amalan itu akan mengangkat derajat seseorang, yaitu dengan sering mengucapkan salam kepada sesama kita orang Islam, apakah kita kena dengan mereka atau tidak kita kena. Salam itu kan bila kita mengucapkan sunat, tapi orang yang mendengarkannya wajib menyahuti. Nah, seandainya kada disahuti orang, maka malaikat menyahuti. Sehingga ulama ada mengatakan hebatnya salam itu kan, siapa tahu di situ namanya huti itu adalah orang yang hebat sekali kan, sehingga doanya kabul. Hingga kita dengan mendapatkan jawaban salam dari orang itu, kita mendapatkan keselamatan di dunia hingga ke akhirat nanti kelak. Nah, ketika kita mengucap salam, ternyata ada namanya huti. Seperti kita sembahyang kan kita sembahyang tuh ketika habis rukun sembahyang terakhir adalah salam. Nah, maka niatkanlah assalamualaikum warahmatullahi itu, aku mengucap salam kepada seluruh orang beriman, baik dari bangsa malaikat kah, jin atau manusia. Itu tak kita nang sembahyang salam tuh. Tapi kalau kita jadi makmum, nah maka kita niatnya menjawab salam imam atau menjawab sekaligus lah menjawab salam imam atau menjawab salam orang nanti kita. Tapi kalau kita sembahyang surangan misalkan atau kita jadi imam, maka assalamualaikum itu nyatakan aku mengucap salam selain dari rukun salat, aku mengucap salam kepada seluruh kaum muslimin, baik dari bangsa malaikat, jin atau manusia. Nah, maka namanya huti ini adalah mereka-mereka itu akan memberikan jawaban. Sehingga ketika mereka menjawab waalaikumsalam, semoga juga engkau selamat, maka ini luar biasa doanya gini. Kayak malaikat mendoakan kita selamat, luar biasa kan? Maka seluruh orang beriman yang mendengar salam itu akan menyahutnya ketika mereka mengetahui dengan salam itu. Berarti menyahut itu orang-orang yang hebat dari bangsa malaikat atau daripada orang wali-wali Allah Ta'ala kan, yang merasa dengan orang yang salam ini meniatkan untuk salam kepada semua tadi. Amun kita ada berniat berarti katakan ke situ. Kita niatkan itu salam kita kepada seluruh orang beriman dari golongan makhluk yang nyata atau makhluk yang gaib tadi. Nah, demikian. Maka niat kita itu akan menyampaikan kepada mereka. Jadi ketika mereka menyahut tadi salam kita, itu luar biasa doa itu yang dikenakan kepada kita. Itu adalah mengucap salam tadilah. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan baik. Kemudian lagi yang membuat manusia itu terangkat derajatnya adalah wa it'amut ta'am, memberikan makan kepada tamu misalkan atau kepada orang yang kelaparan. Bagus kan? Bagus memberikan makan itu. Berarti bulan puasa ini orang buka puasa bersama, nah itu kan memberi makan orang yang lapar. Itu mengangkat derajat manusia juga. Dan yang ketiga adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam. Orang yang mengerjakan salat sedangkan orang-orang lain sedang tidur. Nah, ini dua penafsirannya di zaman Nabi kan, Nabi menafsirkan itu orang beriman yang salat Isya berjamaah. Sedangkan orang lain tidur, artinya orang-orang kafir guringan sudah. Waktu zaman Nabi itu kan, Nabi mentafsirkan demikian. Tapi kalau ditafsirkan lebih luas lagi, itu kan bukannya demikian. Selain orang itu mengerjakan wajib-wajib, juga mengerjakan salat ketika orang-orang di sekitarnya guringan. Berarti namanya adalah salat tahajud. Nah itu. Jadi orang yang salat tahajud itu mengangkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Tapi jangan juga kita lantaran tahu kan fadilat tahajud itu adalah mengangkat derajat seseorang. Orang itu akan tinggi derajatnya dengan melakukan salat tahajud. Lalu kita merasa tentang mengetahui kan, meyakini kita tentang keutamaan tahajud. Lalu kita ketika tahajud itu berniat, aku tahajud ini supaya karena dimuliakan Allah Ta'ala, derajatku ditinggikan sehingga manusia nanti akan menghormati kepada aku. Nah, kada boleh gitu.
Maka bila orang kayak itu tujuannya itu adalah riya. Jadi nanganan riya itu kada mesti kita sembahyang misalkan atau ibadah apa aja orang melihat lalu kita minta nilai lah orang, itu kan tahu daripada riya. Ada juga riya itu surangan menggawi surangan tapi riya sudah hukumnya. Seperti orang hendak tahajud tadi kan tahu bahwa tahajud itu nilainya adalah mengangkat derajat. Lalu waktu tahajud itu ada niat kayak itu supaya aku dimuliakan Allah Ta'ala, supaya aku ditinggikan derajat, nanti manusia akan hormat kepadaku. Nah dengan demikian niatnya maka orang itu hukumnya riya, ujar Imam Al-Ghazali. Nah jadi kita tuh ngalih juga kan tahu padilah-padilah tuh, kita harus tahu cara mengamalkannya. Nah, maka riya itu kada mesti bahkan surangan. Waktu kita banyak orang, waktu surangan pun kita terancam melakukan riya. Kalau kita beribadah, yang kita umping itu bukan Allah Ta'ala, minta kehormatan dari manusia gitu. Jadi orang yang ikhlas sembahyang tahajud itu akan ditinggikan Allah Ta'ala derajatnya, dimuliakan Allah Ta'ala dibanding daripada yang lain-lain daripada hamba-hambanya. Karena orang nyaman guring kan, ya tahajud kan luar biasa kan ya. Jadi bahari jen ada kisahnya orang sembahyang tahajud lalu baca surah, diingat ulunlah surahnya apakah dibaca? Nah, sasurahan dibaca. Nah waktu baca surah tuh ketika sampai ayat manakah tabulujur ada orang lalu ini apakah orang bergerakan apakah kita ini kan orang lalu baca surah itu bernyaring. Jadi saya 2 ayat kata tanya nyaring kan supaya mendengar nih orang. Lalu orang tuh ibadah tahajud guring mungkinlah setumat belum sampai subuh nih guring. Nah sekalinya tak mimpi pahala membaca surah tadi. Nah pahala ikan baca surah tadi nih waktu kesembahyang baca surah di pahalanya. Dilihat ya pahalanya per ayat pahalanya kayak ini baca cahaya terang benderang. Pas sampai kepada ayat pas kita 1 ada 2 ayat kadep ayatnya kan kada bagus lalu dilihat yang atas si pahala tuh rungkang loh nih. Yang mana dilihat lah, nah bagus tarang, ya ada apa aja kan? Ya kalau lampu nang kelap-kelap ni lah. Nah, bagus saya lah kok punya banyak hanya ada apa aja kan? Karena mana kalau dilihat kuler deh manukar leh melihat itu kok kayak itu kan. Walaupun saya bikin apa aja, tapi kan ada gimana dilihat. Entah kan. Nah, jadi napa nih pahalaku nih kayak ini kan kada bagus dah. Sasurahan pahalanya ini per ayat. Ada ayat nang kosong dari pahala malahan kadep, kada bagus dilihat. Nah, jadi jurang ikam ini merasa salah waktu sembahyang tadi ketika ikam membaca sampai kepada ayat yang ini kan waktu itu ada orang lalu hatimu ada terbersit. Nah, orang lalu tahu pang orang ini pada aku sedang melakukan baca Quran. Nah, ada di hati ini tak unting supaya manusia memuliakan seorang. Pemirsa tahu pada seorang ini sedang melakukan tahajud. Nah, lalu hilang pahalanya tadi. Untung kan kembali pulanglah. Ibadah itu kan ingat kepada Allah pulang deh. Cuma ya gara-gara manusia dia kan mengetahui lalu tak ganggu. Nah begitulah. Jadi penonton itu bisa merusak lawan pemain. Nanti kita beribadah tuh bila ada penonton ngalihai kan. Mungkin kita kadang mental bisa muncul di hati kita minta nilai lawan makhluk. Sehingga kita dianjurkan ibadah itu menyurangan aja. Nah, sembahyang di rumah kalau misalkan di dalam kamar kan, nang bersunyi kan jangan sampai orang tahu itu pun kada dijamin kita bebas daripada riya kan. Amun kita bongkai mungkin ya lagi kan. Nah, gitu. Jadi disuruh kita mengusahakan ibadah itu disembunyikan, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala keikhlasan. Tapi ingatkan tadi kan, bila kita ibadah nang sorangan tadi ada di hati pulang, karena aku dimuliakan Tuhan, lalu manusia menghormati kepada diriku, ya ria di pulang. Ada mengunting satu padilat, nah minta kemuliaan kepada manusia, lupa lawan Allah Ta'ala kan. Nah itu pun menjadi nilai ibadah menjadi ria tadi. Nah 3 macam tadi kan, 3 macam tadi dilakukan manusia akan mengangkat derajat mereka. Memberi makan, kemudian sembahyang tengah malam dan menyebarkan salam. Kemudian lagi wa ammal kafarat, adapun pekerjaan-pekerjaan yang menjadi penghapus dosa. Nah, kita ini kan ada dosa kita ini mengganggu lawan kita. Dosa ini akan menghalang-halangi lawan pekerjaan kita. Terkadang kita tuh melakukan satu hajat keperluan terhalang-halang. Tujuan kita tuh kada tercapai dengan baik, itu bisa gara-gara dosa. Jadi dosa ini kada karasaan kan mengganggu kita. Napa aja aku nih hajatku nih tuhoknya kada kabul, itu bisa lantaran adanya dosa. Nah, maka perlu dosa itu dikafarati. Arti kafarati itu dihancur, dilebur dengan suatu amalan-amalan penghancur dosa. Apa? Pertama adalah faisbagul wudu'i fis sabarat. Berwudu itu jangan pandang cuaca kan,
Bila cuacanya pindah panas, lalu aja wudu tuh bagus sempurna liput. Bila cuacanya pindah dingin, lalu ngulir aja wudu kan. Biasa 3 kali basuh, biar tak karena musim dingin harus sekali aja basuh. Nah, berarti orang ini culas. Kada jujur kan ibadahnya nih. Nah, itu. Jadi wudu itu kayak apa nang bagusnya, nang sempurna, jangan pandang cuaca kan. Waktu panas kah, waktu dingin kah, tetap nang itu wudunya. Kada boleh kita makal karena wudu lah. Nah, maka dengan wudu yang sempurna dalam setiap keadaan, maka itu akan menjadi kafarat dosa. Dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Dengan berwudu itu sering-sering, berwudu itu walaupun cuacanya bagaimana saja tetap nangka itu kan, kada boleh makal tadi. Nah, itu. Nabi Musa alaihissalam pernah diwahyukan Allah Ta'ala kepada beliau, ya Musa, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna ila nafsak. Wahai Musa, kata Allah Ta'ala dalam wahyunya, apabila engkau ditimpa suatu musibah, engkau ditimpa suatu kejelekan, sedangkan ketika musibah menimpa engkau sedang batal wudu. Nah, parahatan batal wudu lalu karena musibah, fala talumanna illa nafsak, maka jangan engkau mencela kecuali dirimu sendiri. Artinya apa? Bila orang berwudu itu insya Allah selamat daripada bala musibah. Bila parahatan wudu itu nah, kita tulak kemana-mana kan wudu kan, insya Allah kita selamat dari bala musibah. Ketika orang kada wudu karena musibah, nah maka Allah Ta'ala jangan engkau mencela kecuali dirimu sendiri. Nah, itu hebatnya wudu itu kan menjadi perisai bagi kita nih, menjadi keselamatan bagi kita ini. Itu wudu itu amalan nang menyelamatkan. Ya kisah bari guru sekumpul bahari itu caramah sidin dilanggar. Berkisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hendak ke masjid. Ada orang tua hanya tahu muka presiden, kita duduk presiden kan berjalan di karatak nih di jalan. Hendak disalib nih dia orang tua. Pada bagus kan orang anom menyalip orang Tuhan. Padahal orang sudah lawas komat. Ini kira-kira nih bisa masbuk nih. Ceritanya itu kan. Lalu Sayyidina Ali bersabar sidin. Bagaimana mengiringi kan. Orang Tuhan kan gebat dia berjalan. Dia sampai ke berpindangan Masjid Nabawi, aturannya bilok, betarus sangannya orang Tuhan nih. Oh, sangannya non muslim. Nah, orang tua ini non muslim, orang kada Islam kan tabrong bangun sungsong subuh kan. Asal sidin nak masjid, sakanya kada betarus. Nah, pada saya ada lalu bilok ke masjid teh sidin. Sakarinya orang sudah napa ngarannya nih? Rokok rakaat kedua sudah kan. Nah, rokok. Lalu saya cepat-cepat masuk ke masjid sidin lalu usalli kan. Nah, sampat sidin mendapati Nabi rokok. Allahu Akbar. Lalu Sayyidina Ali dapat rokok, sudah dapat bersama Nabi tumaninah ketika rokok lalu Nabi sami Allah hamidah, dapat syarakat Sayyidina Ali kan. Nah, tuntung sembahyang, lalu orang bertakon dengan Nabi, ya Rasulullah nih, kenapa sampian lawas bener rokok tadi? Biasa kan 3 kali bacaan tasbih, angkat sudah nih, angkat sudah belakang nih, kenapa pian belawas? Ada satu keajaiban nih pian nih kan melakukan sesuatu ini. Ada keanehan nih, aneh pada biasa. Ujar Nabi, aku waktu rokok tadi ada yang menahan belakangku, yaitu malaikat Jibril. Jadi waktu rokok tuh Jibril jangan diangkat dulu sampean ya Rasulullah. Hadingin lo kan. Jadi selama Jibril menahan belakangku, meletakkan sayapnya di belakangku nih, malaikat Jibril, aku kok ada mengangkat belakang lo. Aku nakuni Jibril lo Nabi lah. Nah, lalu kita Nabi menakuni malaikat Jibril kayak apa caranya lah? Takuni. Kenapa sampean tang menahan belakang ulun nih? Pada kau bangkit dari rokok tadi. Talawas pada biasa. Oh Jibril, aku kan aneh juga nih. Ada aneh pada aku lagi. Kenapa? Malaikat Mikail disuruh menahani matahari, jangan timbul lo. Supaya bertahan matahari jangan secepatnya timbul nih. Berarti timbulnya matahari nih. Kenapa malaikat Mikail diperintahkan demikian? Karena ada umat Rasulullah artinya kan hendak subuh berjamaah tadi gara-gara menghormati orang tua lalu tertahan nih. Lalu ya kalau seandainya kan Nabi kayak biasa, parah itu ada tetamunya subuh berjamaah dengan Nabi. Jadi supaya dapat nilai subuh berjamaah, lalu dilakukan demikian. Jibril menahan belakang Rasulullah, malaikat Mikail menahan matahari, jangan terbit dulu. Itu kan.
Kembali kepada Sayyidina Ali kan, artinya karena Sayyidina menghormati orang tua, ternyata Allah Ta'ala menghargai Sayyidina Ali, menghargai orang tua agar jangan sampai Sayyidina Ali ketinggalan sembahyang subuh berjamaah kepada Nabi. Itu kan. Itu dari Guru Sompo pernah membaca kitab kisah nginto kan, dilanggar. Sekalinya ada orang yang tersinggung lah. Nah, apakah orang ini saya kita dulu sidin dah. Saya kita dulu sidin kan tersinggung. Nah, apakah tadi tersinggungnya tu lah. Nah, saya ada dendam. Sini berkisah waktu di majlis bahari kan, berkisah di majlis bahari. Nah, dendam orang tua sidin, lalu memikirkan hendak mencelakai. Orang dijaga rupanya lah. Hendak menimpas sidin pakai parang. Ceritanya tu. Jadi caranya apa? Guru tu atau sidin bulik dari mana? Kan surangan sidin. Atau surangan. Jadi orang tu berpetak di tingkungan lah. Nah, di lingkungan jalan ni kan berpetak di mana lah. Nah, jadi kira guru tu lalu mulai belakang nama nimpas kisahnya tu. Lalu waktu itu sidin waktu orang tahan nama nimpas tak berwujud nih. Lampu ni kan di belakang. Otomatis cahaya lampu ni kan ketahuan nih kan nama nimpas dah. Nah, ada cahaya lampu di belakang nih. Tak berwujud belakang ni melampau. Nah, Nabi apa sidin tu kan berjalan di tengah nih. Batu orang nama ilai merasa ada bayangan sidin. Lalu refleks guru sobat berpaling sini pas berhadapan orang itu. Pada orang itu sudah nama ilai, tinggal menimpasakan lagi. Ketika guru itu refleks berbalik, tahajud orang itu rupanya. Orang tahajud kan, sidin tahajud, orang tahajud, nah sama tahajud pas orang itu rupanya kada bergerak lagi. Tangan orang itu ada bergerak lagi. Lalu kada jadi menimpaskan tatahan, pas jadi patung. Tidak takang loh nih. Nah, berpaling sini aku refleks nih karena ada bayangan tadi kan, lalu orang tuh langsung tatahan gak ada bergerak lagi. Nah, lalu di sini aku cepat bundur bagaimana beri ke rumah kan naik ke rumah lagi. Nah, orang itu ternyata apa kada bergerak waktu itu kan itu kita apa nasibnya. Nah, lalu sih kisah tahulah sih rahasianya jadi kayak itu. Nah, rahasianya guru karena aku dalam keadaan berwudu. Jadi ketika berwudu orang yang membunuh kan gagal pembunuhan lah gara-gara sidin paratan berwudu. Itu sidin mengungkai rahasianya waktu itu kan di waktu majelis itu sudah kisah. Nah, itu hebatnya wudu tadi kan menjadi keselamatan bagi orang yang sedang berwudu tadi. Benteng kita kan daripada kejahatan bala musibah. Nah, itu. Kemudian lagi pertama adalah kafarat itu kan bila orang berwudu itu bagus ya, kada berpilih-pilih kan keadaannya waktu nang dingin kah, waktu nang biasa kah, tetap maka itu wudunya sempurna loh nah maka itu menjadi kafarat dosa. Kemudian yang kedua adalah wa naqlul aqdami ilal jamaat, ketika kita melangkahkan kaki menuju kepada salat berjamaah. Nah, jadi pian mulai berjalan ini mulai rumah pian ke langgar ini kan hendak sembahyang nih 5 waktu nih. Nah, maka langkah-langkah pian itu menjadi penebus dosa. Ada kan irit nama mengatakan itu kan sekali melangkah kebaikan diberi Tuhan. Bila kiri melangkah dosa diampuni. Itu kan dalam hadis yang lain tak. Langkah pertama menjadi kebaikan, langkah kedua penghapus dosa. Nah, begitu kan. Ketika orang berjalan dari rumahnya ke tempat-tempat salat-salat berjamaah. Nah, itu. Sehingga pianlah hari Jumat itu kan ada anjuran kita tulak kamis itu jangan berkendaraan. Ada hadis Nabi itu hadisnya. Ya Nabi lam yarkab kada berkendaraan. Saking pentingnya fadilat orang salat Jumat berjamaah itu. Jadi mungkin kita parak jalan masjid, bagusnya jangan berkendaraan. Mungkin kira santai aja kan. Nah, kada berarti lawas benar berjalan tah. Lebih baik kita jangan berkendaraan. Itu ada fadilat khusus orang ke masjid dengan berjalan berarti saja. Kada berkendaraan. Kita wah ini kan 100 meter sudah ada berkendaraan lah kan. Ini kan mahir nyaman kayak ini kan. Nah, orang berin apa ada nang sampai sapal berjalan lah biasa kan. Nah, kita ini kada bagian kalau hendak bisa motor. Nah, itu di antara fadilat kita berjalan ke tempat-tempat salat berjamaah tadi menjadi penghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga adalah wantizarus salati ba'da salat. Menunggu-nunggu salat setelah selesai salat. Ini biasanya orang imbah maghrib lalu kada bulik kan lalu duduk di masjid. Napa kada dibacakan atau berenai aja kan jangan pandir. Amul pandiran kan tuh kada bagus kan tempat berjamaah langgar atau masjid pandir di dunia kan di dalam itu ada bagus. Itu bisa jadi dosa pulang. Jadi kalau menantikan salat itu bukan melakukan hal yang sia-sia, tapi dengan apa be'itikaf walaupun kita berdiam kan, cuma jangan kita ganggu dengan pandiran-pandiran yang ada bagus tadi. Nah, maka orang itu menjadi penebus dosa juga ketika dia suntung salat kemudian menunggu lagi salat berikutnya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Tercerita dahulu pada zaman Bani Israel ada dua orang bersaudara. Kasihan di Jepang. Dua bersaudara saikung beriman, saikung kafir. Nah, apakah kisahnya nih? Dua bersaudara saikung beriman, saikung non muslim. Pekerjaan sama, yaitu menjadi nelayan, mencari ikan di laut, mencari iwak di laut. Dua beding nih, saikung Islam, saikung non muslim. Ada nang non muslim, nang kafir, inya gawiannya sujud kepada berhala, mengapa menyembah sebelum tulak mana tulak mencari iwaknya menyembah berhala loh, inya tulak. Nah, bila inya malimpar anunya nih, kita tuh lunta lah. Nah, timbanya lunta, bila diangkat sakalinya napa lunta tadi hibak lawan iwak. Nah, pokoknya bilang belandut tuh lunta tadi. Nah, angkat ke jokong tadi. Karena benar kan? Karena ini menyembah lawan patung tadi kan, dikabulakan, dilanjurakan Tuhan. Tapi nang beriman kan, sandas anaknya nang beriman tadi, bila malimpar atau manimbai kalunta tadi, biar kana seikong kananya. Padahal di situ atunya kan sama pada kana nang Islam karena seikong aja, nang kafir banyak benar kananya. Karena seikong inya tetap bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah karena Allah Ta'ala telah memberikan inya rezeki lawannya walaupun sedikit tadi. Nah, boleh ke rumah lawannya orang hibak gayung sekarang ada banyak turi-turi iwak. Rupanya rumah betatai lah parakan. Lalu si nang bini nang Islam tadi, bini nang dan sanaknya nang Islam tadi, pada suatu hari naik ke atas lupengnya kita kan. Nah, di sebelah rumah orang berluteng juga. Nah, melihat lawan mirwai nih, nang bini nang kafir tadi. Nah, sakalinya napa? Oh, di sebelah orang tauleh banglah becari ini kan. Nah, perhiasannya, bajunya kan harat-harat. Nang bini nang sanaknya tadi. Ada nang ini kan nang bini nang orang beriman ini biasa Lalu diuji Allah Ta'ala hatinya, diganggu oleh syaitan, diwaswasi lah. Artinya nih kayak ini, kayak orang beriman lah. Ada orang yang kada beriman, nyaman kan harta dunia dapat nih perhiasan. Ada seorang beriman kayak ini aja keadaan. Nah, ini kan was-was nyarinya, masuk ke dalam hati. Sekalinya pulang bini nang dan sanaknya nang kafir dibucap pulang. Nah, makanya ikam padahkan lakimu itu tiba kayak lakiku juga kan menyembah berhala nih. Amunya hakun lakimu menyembah berhala kayak lakiku juga nyaman nam. Sugih lakimu juga kayak lakiku. Pokoknya kayak aku ikam juga sugihnya. Nah, perhiasan nah, pakaian nah harat. Sama kita jadinya kan. Nah, lalu capi orang kalau kalah kadang berpandir kan, turun pada luteng tadi, lalu memaraki lawan laki. Muha pina marangot, pina sedih lawan ujar laki kenapa ikam nak itu pina sedih muha keadaanmu cemburut benar. Pina nang marangot-rangot napa? Lalu ujar nabi ini maancam. Pilih antara dua nah. Ikam ceraikan aku kah atau ikam sama lawan dan sanakmu umpat yo nyembah berhala itu. Buktinya kan dasarmu sugih, gara-garanya menyembah berhala. Pindah agama kan berpindah keyakinan nih. Pilih antara dua. Nah, lalu ujar laki, maka itu ikam kada takutan ke Allah Ta'ala kan dengan iman yang Allah berikan kepada kita nih. Masa kita buang iman kita kan dengan berkafir, dengan menyembah berhala tadi. Ikam sudah untung nih jadi orang beriman. Rupanya lah kalau mu'alaf nih lah. Untung sudah ikam beriman. Kada seperti agama dan sana kita sebelah itu. Ujar Nabi ini jangan banyak pandir. Aku kada hakun, orang banyak berpakaian, aku pakaian yang itu aja selama 2 lembar aja. Orang banyak punya perhiasan, aku kada ada lalu bisa perhiasan. Nah, lantaran Nabi ini pina mengancang-ancang loh kan akhirnya laki ini lalu mencoba untuk menghibur Nabi ini. Ayo aja naki jangan beramuk-amuk, jangan bersedih-sedih, jangan nyata, jangan merasakan kesedihan dengan kekalahan kita ini daripada sana di sebelah itu. Esok insyaallah aku tulak ke tempat orang mencari pekerjaan. Karena aku begawi karena juga supaya dapat gajian nang mencukupi kita supaya ikam jangan lagi merasa kalah lawan dan sanak sebelah itu. Nah, akhirnya Nabi ini mau menerima kan Nabi ini yang penting berusaha loh. Besok pagi-pagi sudah tulak. Rupanya lah ada satu tempat di situ para pekerja ini berkumpul karena ada orang mencari upahan Jadi kan ada datang orang anak bagian apa? Nah, silahkan. Jadi ada tempatnya banyak buat para pekerja ini siap menunggu siapa nah hendak minta gawiakan satu gawian. Rupanya berdiam di situ, kada ada orang datang tak kurang hari itu kada ada orang minta
minta supaya inta gawiakan sesuatu lah. Nah, pokoknya sampai kamarian sudah kan kira imbah tang hari sudah kira ada kita orang minta gawiakan sesuatu nih. Kada tahu oleh berarti hari ini gawian. Akhirnya laki tadi si mu'alaf tadi tulak ke pinggir laut. Lalu di situ ada satu tempat inya beribadah kepada Allah di situ sampai ke malam. Nah, kenapa kalinya inya bisa kan inya lakukan nih dan bermunajat meminta berdoa kepada Allah taala. Melakukan kewajiban-kewajiban salatnya kan dan ibadah-ibadah yang lainnya sunat-sunat. Sudah malam hari balik ke rumah. Nah, Nabi ini apa? Manaku ini di mana tadi jadi ini seharian lawasnya nih begini ke malam. Anu jadi laki aku tadi bagawilan raja. Aku bagawilan raja, ujar raja ikam bagawi lo sampai 3 hari. Bila bagi sampai 3 hari bujur-bujur karena ada toh gajiannya. Lalu ujar Nabi ini berapa gajinya? Raja yang memberi hadiah, memberi upahan. Nah, ujar laki raja itu kan orangnya pemurah, sedangkan perbendaharaannya banyak benar. Nah, lalu ujar raja bila hendak dapat lebih besar lagi kan gajinya, hakunlah bagawi pulang 30 hari. Nah, lalu bila hakun 30 hari pulang gajinya lebih besar lagi, seapa hendak akan dikabulkan oleh raja. Nah, lalu akhirnya ayo jadi ku hadangi wah apa kana gaji raja itu kan bujur ka berdusta kada anak laki nih. Akhirnya anak laki tiap hari kali lagi mencari gawian pula kasih lagi. Nah, karena kan sudah gagal nih cari gawian lalu beribadah diri di situ. Sehingga sudah sampai malam ke-30. Nah, Nabi ini menghadang jawabannya lah 30 malam ke-30 kan isok penaltinya nih. Bujur kada kah penentuannya. Nah, akhirnya ujar Nabi ini awaslah bila sampian berdusta awas dia besok. Bilanya kada ada bujur-bujur dapat gaji cerai sudah kan. Nah, mancam pulang Nabi ini minta ceraikan. Akhirnya laki tadi kan ada juga rasa gentar loh nih ancaman Nabi ini tadi. Hari ke-30 itu nang laki tulak mencari gawian bujur loh nih. Kada ka pinggir pantai loh. Pas tatamu seorang Yahudi. Nah, ujar Yahudi hendak ikan begawi lah aku nah. Aku tak perlu mencari orang nah aku begawi. Nah, barangai. Nah, lalu akhirnya begawi lawan Yahudi itu dengan syarat berpuasa hari itu. Si laki-laki nang mu'alaf tadi. Nah, maka Allah taala memberikan perintah kepada malaikat Jibril ketika itu agar dia menyediakan duit 30 dinar dibuat dalam talam. Talam itu bercahaya terang benderang dan bawa itu talam kepada istrinya nang mu'alaf tadi. Nang beriman sudah kan. Nah, akhirnya malaikat Jibril menyerupai jadi manusia datang kepada istri mu'alaf tadi. Bawa ke sana. Nah, ujar si malaikat Jibril menyerupai jadi manusia tadi kan, aku ini adalah seorang utusan dari raja. Raja nang laki sampian begitu nang raja itu. Lalu raja berpesan, kenapa lakimu hari ini kada begawi? Raja kan begitu terus hari ini. Kan hari ini bagi wilayah Yahudi kisahnya kan. Nah, kenapa lakimu tuh kata bagi hari ini inya bagi wilayah Yahudi akhirnya kami kurangi gajinya. Atau ini dapat 30 dinar tadi kan, sekarang dapat hanya 29 dinar. Ya kayaknya lebih cangkal lagi begawi, lebih cangkal lagi kami memberi gaji. Lebih banyak nih kami beri gaji kepadanya. Akhirnya Nabi ini himbau 29 dapat nih, 29 dinar. Lalu sadinar tadi dibawa ke pasar. Dilanjakan nih. Nah, biaya ke pasar larang benar artinya hurufannya nih orang memecah duit nih. Kadang-kala orang sembarangan nih memecahnya sampai mendapatkan 1000 dirham. Kenapa? Karena duitnya dibelain pada ulah manusia. Duitnya nih lain pada ulah manusia. Betulis di situ la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, punya orang manusia beri kan itu lah di mana kalau mulah duit berarti emas kan. Berarti kan emas duit itu, berarti emas bujur nih. Cuma harap benar orangnya nih, ulahannya cetakannya ini lalu larang benar kan pepecahannya. Nah, lalu ketika itu inya manukar macam-macamnya kan duit tadi kan sadinar di mayu macam-macam keperluan ke pasar tadi. Nah, bulik ke rumah lalu akan masak-masak air lah menghadangi laki bulik nih. Nah, biar nang laki datang, oh Nabi ini kenapa sehari ini ke mana begawi? Lalu nang laki jujur kan, ya hari ini aku begawi dengan seorang laki-laki dari orang Yahudi. Nah, Nabi ini ruginya sampian ini. Kenapa? Sampian kada begawi raja hari ini. Nah, asalnya kok raja nang kayak manusia aja kan. Padahal artinya beribadah kepada Allah Ta'ala kan. Nah, kenapa sampian kada begawi raja?
hakunnya pian menjadi patuanan lain nih, menolong orang lain nih, begawi ka lain. Lalu berkisah, artinya aku tadi dari orang pemuda nang tampan rupawan menyampaikan hadiah, ini jadi raja, gajian dari raja kan. Laki mun hari ini kan dari bagi, lalu gajinya dikurangi lah nih. Ya kayaknya cangkal begawi kan beri gaji lebih besar lagi. Nah, mendengar itu, melihat duitnya tadi kan, nah 28 dinar lagi lah. Akhirnya laki dia menangis, terharu kan. Bujurnya kan ketika aku tapalipit nih Allah Taala menolongi lah nih. Padahal kan tadi kayak berdusta bini kan begitu raja. Padahal maksudnya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Ternyata ketika seorang kapelipit diancam nang bini nih, ternyata Allah Ta'ala nang menolongi dengan cara demikian. Akhirnya laki terharu, menangis sampai pingsan. Nah, saking apa? Saking terangnya nih, saking nang terharunya itu kan, sampai pingsan nang laki tadi. Ketika sudah dia tersadar, nah ternyata jangan laki, aku ini beribadah kepada Allah, kada bujur-bujur Allah Ta'ala nih. Nah akhirnya nang laki tadi menjadi orang nang ahli ibadah karena terkesan dengan bagaimana Allah Ta'ala kan menjamin rezeki itu. Nah begitulah, jadi kan orang-orang bahari itu bisa terjadi hal-hal yang demikian lah. Itu tidak mustahil terjadi zaman sekarang. Cuma mungkin kayak itu terjadi kita ada berkisah malah ada berkisahkan pada pengalaman orang itu kan macam-macam aja tuh. Ketika orang tuh tapalipet kan bujur-bujur minta lawan Allah Ta'ala aja tuh jalannya kan menurungi. Nah bisa manusia perantaranya lah atau bisa dari malaikat sama nyerupa tadi. Pokoknya Allah itu menolong manusia macam-macam caranya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lagi dikatakan oleh para ulama, as'adun nasi man lahu qalbun alimun. Paling beruntung manusia adalah yang manusia itu mempunyai hati yang punya ilmu, punya pengetahuan bahwasanya apa Allah Ta'ala itu di mana kita berada, kawa kita berdoa minta kepada Tuhan Allah. Jadi kan di mana saja kita berdiam, kita kawa berdoa kepada Allah. Bukannya Allah itu ada di mana-mana. Kata-katanya kan itu bertempat jadinya Tuhan. Kayak ini kata-katanya di mana saja kita berdiam, kita kawa berhubungan dengan Allah Ta'ala kan gitu. Jangan ibadah Tuhan ada di mana-mana itu kan bertempat jadinya. Nah, jadi kita masalah tauhid ini Allah tuh ada dan kada bertempat. Kenapa? Karena bila bertempat itu makhluk. Jadi tentang kaidah, satu kaidah kan, bila sesuatu itu ada, pasti ada tempatnya, itu bujur, tapi andaknya di makhluk. Kalau Allah Ta'ala kada mau dimasukkan ke situ. Bila kita mengatakan Tuhan bertempat, berarti kita menyamakan Tuhan sama makhluk. Maka kita di Quran membaca, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sama dengan Allah Ta'ala apa juga pun nang kita hayal, nang kita pikirkan, nang kita bayangkan tentang Allah, maka tidak demikian. Pokoknya Allah Ta'ala kada kau dideteksi, Allah Ta'ala kada kau dihayal, Allah Ta'ala kada kau dijangkau dengan pikiran kita sebagai makhluk. Maha suci Allah. Arti maha suci Allah kada kau digambar-gambarkan. Pokoknya kita disuruh meyakini Allah itu ada, selesai. Jadi nang bujur apa? Dimanapun kita berada, di situ kita bisa berhubungan dengan Allah. Bukannya Allah ada di mana-mana kan, kata-kata itu kata-katanya itu kan bilang kehayaan lah. Mana ada kata-kata itu kan Allah ada di mana-mana itu kehayaan kata-kata itu. Kan kesannya Tuhan bertempat. Nang bujur dimanapun kita berada kita bisa berhubungan dengan Allah. Artinya kita berdoa kan, kita meminta kan. Nah, kadang memandang tempat kan. Nah, begitulah. Jadi perlu kita punya ilmu tauhid, kita mengenal Allah Ta'ala dengan benar kan. Amun tak salah tauhid, habisam kita nih. Karena mati itu karena hebat benar gangguannya. Jadi ujian laisa kamitslihi syai'un paling berbahaya ketika anak mati. Karena mati ono datang hantu menyerupa abah misalnya kan. Abahnya mati sudah. Hantu kawa menyerupa abahnya tadi. Oh anakku, ikam nakai sayang abah lah, sayang abah sayang ikam nakai. Napa abah? Abah mati berdua pada ikam. Abah tak salah nakai. Ternyata ilmu nang abah pelajari tentang mengenal Tuhan itu salah, nang bujur nakai ini. Nah, disetakannya. Sampai-sampai kan agama Islam salahnya kan, nang bujur agama gini misalnya. Amun anaknya ini tertipu, mengikuti abahnya, pas abahnya dia setan yang menyerupanya, habis mati su'ul khatimah. Gagal abahnya menyerupa mamanya pulang, sampai kan digambarkan hadis Nabi itu kan, sampai ada setan menyerupa paguruannya langsung. Paguruannya langsung datang, setan menyerupai paguruannya. Bepada pulang ilmu nang kula jarakan ikam salah, sasat, nang bujur kayak ini. Anak membilokakan nih. Itu tuh godaan orang mati adalah kita antara dua, apakah mati kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu perjuangan syaitan
perjuangan bubuh nantoni inya gencang bener kan, semangat benernya supaya manusia matinya sul khatimah. Itu godaannya sangat besar. Sampai macam cara kan mengafirakan. Jadi kalau kita tauhid kita bujur, maka kita akan dipertahankan Allah Ta'ala. Jadi kita bertauhid, bujur ilmunya kan, kemudian kita beramal saleh kan, maka itu menjadi jalan Allah Ta'ala mempertahankan supaya iman kita jangan lengser atau jangan sampai tak ubah kan mati. Ada tercerita dari seorang alim besar. Orang ini adalah tuan guru lah, nang ahli tauhid, anak mati sudah kan sakratul maut sudah kan. Lalu nang anak ini kan berinisiatif mentalkinakan. Karena bila orang itu kan anak mati sempat mengucap la ilaha illallah, maka orang itu pasti surga sudah. Dan surganya bighairi hisab. Bila orang mengucap la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, walaupun lawas antaranya asalkan ibadah Allah kali diucap lagi kan mati, maka orang itu masuk surga bighairi hisab. Artinya kelasnya kelas nang tadi hulu masuk surga. Jadi ketika sudah sakratul maut ada ciri-ciri pecah mati kan, lalu anak mentalkinakan di sebelah kanan nih, itu posisinya kan. Wahai abah, iringi ulun baca talak ana bacaan ini nah iringi Allah nah abah nah iringi. Lalu jadi anak la ilaha illallah. Sakanya berpaling, kada banyak hutik berpaling ke kiri. Nah, lalu bepenoi nang mentalkinakan ini kan banyak belah sebelah kiri pulang. Bacakan pulang la ilaha illallah, bakuling pulang ke tengah. Nah, kadang-kadang mana kada merespon. Lalu pulang di tengah pulang dihadapi pulang di tengah. La ilaha illallah, sakanya nyahuti. Aku tidak akan mengatakan itu, ya. Aku kada baca menyebut itu. Pas pingsan. Imbah ucap itu. Aku kada ucap ada, aku kada umpet nak itu. Nah, aku ada aku nak itu. Artinya kan kayak seolah itu menolak dengan talqin yang disampaikan oleh si anak tadi. Imbah ucap itu pingsan. Takutan nangai kan kalau punang mati selajur kan. Bahaya nih kata-kata ini kan. Seolah-olahnya apa? Kada percaya dengan kalimat tauhid. Matinya mati kada bimbang kayak itu kan jujur kada percaya. 3 kali kan nak 3 itu sahutannya. Untung pingsan ajalah. Pingsan lalu siuman pulang, sadar pulang bahasa. Lalu bertakun. Tadi adakah ikam ikam bacakan aku tadi? Tadi pian waktu nang lain tadi keadaannya kan dibacakan talqin dari kanan ke kiri ke tengah. Lalu terakhir sampai berucap aku kada hakun nak itu, aku kada hakun mengucapkan itu. Lalu pian pingsan. Nah, tahukah ikam? Ketika ikam mentalkinakan aku itu, aku berada di alam nang lain. Alam bawah sadar janganlah. Nah, orang ada tahu aku aja melihat, orang ada melihat. Waktu itu datang syaitan dengan membawa banyu es. Pokoknya waktu itu haus bener lah anak mati itu haus bener kan keadaan nang itu kan sakratul maut tadi. Datang membawa banyu es lalu dia menawari. Hendak minum sampean. Pian perlu minum supaya pian ampi haus. Lalu menawari kan. Jadi mungkin kacarai lah. Nah, tapi satu syaratnya. Katakanlah Isa itu anak Tuhan. Nah, rupanya anak mengkafirkan Isa itu anak Tuhan. Mungkin macam-macam caranya lah. Pokoknya itikat yang sesat lah ditawarkannya. Bila hakon mengucapkan ini, kirimnya banyu ini kan. Maka sekarang haus benar nih. Nah, lalu aku kada hakon kan orang mentalkin, inyaka itu juga menawari, lalu berkuling ke kiri. Nah, sakanya nang orang mentalkin sebelah kiri, datang pula hantu sebelah kiri juga. Nah, kayak talapis gitu kan. Secara lahiriahnya orang mentalkin akan secara alam di bawah sadar ada syaitan nama menyuruh supaya bakafir. Jadi kan kayak talapis itu keadaannya kan. Jadi sedang hadapin itu ke tengah pulang tetap dia menawari, lalu aku muyang sedangkan ucap aku ada aku mengucapkan itu. Jadi aku bukannya menolak talqin ikam, tapi ketika itu aku sedang berhadapan dengan hantu yang sedang menggoda keimananku. Nah, ini kan. Jadi anak mati itu sangat besar sekali ujiannya. Makanya kita sering-sering berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dengan husnul khatimah. Apabila kita ini sebagai umat manusia, sebagai umat Rasulullah ini kan minta kepada Allah diberikan husnul khatimah, itu syaitan itu kan iblis itu belakangnya itu patah bagaikan ditimpas orang pakai pedang. Jadi iblis itu sama kayak ditimpas orang pakai lading, pakai parang di belakangnya. Apabila ada umat Nabi Muhammad itu mengucap, ya Allah berikanlah aku wafat husnul khatimah. Atau kita berdoa mudahan Allah Ta'ala mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Amu sudah mati, dia orangnya hanya mudahan husnul khatimah. Itu kan ada lagi doanya. Kan ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un, setelah meninggal dunia si Ano bin si Ano kan, lalu stikernya kan semoga husnul khatimah aja.
Imbah dia mati, nah apalagi didoakan husnul khatimah. Artinya kan sudah tentu dah amunnya husnul khatimah ya husnul khatimah, buat apa kita mendoakan? Kalau kita mendoakan seolahnya mendoakan yang sudah terjadi kan. Nah didoakan tuh si anu bang gering banget para mati, mudahan husnul khatimah itu. Nah bujur kan mendoakan, ini mati dah jadi doakan husnul khatimah. Sudah terjadi dah kematiannya kan. Sia-sia aja kan stiker aja bahembur, stiker lah ada orang mati. Orang mudahan selamat inya, mudahan ia dapat keampunan, mudahan dapat rahmat kayak itu. Nah bujur doanya kan, itu doanya udah husnul khatimah. Sudah mati dah, ada ketentuannya matinya husnul khatimah kah atau su'ul khatimah. Doa itu salah andak namanya. Jadi kalau orang si anu angak-angak, para dia meninggal banget sudah punya mati kemudian husnul khatimah. Nah, tundang bujur kan doanya. Mendoakan husnul khatimah itu ketika belum mati, yang sudah mati nah apalagi doakan husnul khatimah. Jadi salah andak doa kan. Nang bujur kemudian dapat rahmat, kemudian dapat maghfirah, kemudian selamat dapat hisab kubur. Nang bujur kan doanya orang mati itu kita kirim stikernya lah. Nah, itu kan nampas doanya gitu. Jadi doa minta husnul khatimah itu kita baca sebelum mati, bukan ibadah matinya didoakan kayak itu kan. Ya mau diharusnya ada pembujurnya juga, cuma kan secara lahiriahnya ada pas lagi kan doa gitu. Jadi kita minta sebelum mati lah kan. Husnul khatimah itu minta Allah sebelum kita mati, bukan ibadah mati hanya didoakan semoga husnul khatimah aja. Nah, itu kan doanya tuh kayak apa? Tapaningkul itulah. Nah, kadang menyalahkan Pak, cuma kita pikirkan kan kayak ada pas lagi doanya tuh keadaannya. Ya, inilah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi pribadi yang sahabatan. Semoga kita semuanya diberikan Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat serta amal saleh yang diridainya. Diberikannya kita selalu kenikmatan, keafiatan, kesehatan, keafiatan, banyak umur dan ibadat. Ketika sampai ajar kepada kita semua diberikannya iman yang sempurna dan keadaan husnul khatimah. Dan nantinya pula kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di akhirat, mendapatkan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma nawa bisalafus salih wa ila haudatin nabi wa ahli baitil kiram syai'ulillah namul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawmillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma fir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma 'alanna wa ma anta 'alamu bi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.